Raja Harun al-Rashid bangun dari tidurnya dengan kening berkerut dan hati gusar. Mimpi aneh tadi malam membuatnya resah. Dalam mimpinya, seekor burung gagak mengenakan jas Armani terbang di atas istananya sambil membisikkan satu kata, "Black Eye." Raja langsung memanggil penasihat kerajaan, termasuk Menteri Mimpi, Menteri Urusan Dunia Bawah Tanah, dan tentu saja, yang paling tidak disukai raja tetapi paling sering dibutuhkan, Abu Nawas. "Aku bermimpi tentang simbol misterius bernama Black Eye. Katanya itu adalah lambang kekuatan besar dunia di luar kendaliku. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja." "Abu Nawas!" teriak raja sambil membanting gelas jus kurmanya. Abu Nawas masuk dengan wajah polos dan senyum tipis. "Tuanku memanggil seseorang yang tidak mengerti mimpi. Jangan main-main, Abu Nawas. Aku ingin kau selidiki simbol ini. Katanya ini adalah bagian dari elit global, kelompok bayangan yang mengatur segalanya. Aku tidak suka dikendalikan. Aku raja." Abu Nawas mengangguk serius. "Kalau begitu, mari kita mulai dari dasar. Apakah tuanku pernah mendengar istilah mata yang tidak tidur?" "Pernah. Itu julukan istri pertama hamba waktu dia sedang marah," jawab raja dengan polos. "Tapi lanjutkan." Abu Nawas kemudian melakukan perjalanan rahasia ke pasar gelap pengetahuan. Di bawah jubah penyamaran sebagai dukun palsu bernama Syes Cendol Goyang, ia masuk ke perpustakaan terlarang Baghdad. Di sana ia menemukan kitab tertua dunia, berjudul Teori Konspirasi yang Tidak Ingin Kau Tahu Tapi Kini Sudah Terlambat. Ia membaca, Black Eye adalah simbol dari penglihatan yang tidak pernah tidur. Ia bukan hanya lambang mata, tetapi kekuasaan tersembunyi. Kelompok elit global memakai simbol ini untuk menyimbolkan kendali penuh terhadap informasi, ekonomi, dan bahkan pikiran para pemimpin. Abu Nawas tersenyum. "Jadi ini hanya simbol kekuasaan, dan raja kita begitu panik karenanya." Saat Abu Nawas kembali ke istana, Raja Harun al-Rashid sudah menunggunya dengan mata menyipit curiga. Ia tidak suka Abu Nawas terlihat terlalu tenang. "Katakan, apa arti mimpi itu?" tanya raja. "Itu pertanda tuanku harus rajin cuci mata sebelum tidur," jawab Abu Nawas santai. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Aku serius. Dan aku punya teka-teki untukmu. Jika gagal menjawab, kau akan dikirim ke gurun bersama rombongan domba yang suka mengembik tengah malam." Raja pun mengajukan teka-teki. Apa yang lebih kuat dari pedang, lebih tajam dari lidah, tidak terlihat, tapi semua elit dunia takut padanya. Abu Nawas mengangguk pelan dan menjawab, "Kebenaran." Raja tercekat. "Bagaimana kau tahu?" "Karena tuanku sendiri takut padanya," jawab Abu Nawas. "Itulah sebabnya tuanku ingin mengendalikannya. Tapi kebenaran tidak bisa dikendalikan." Raja menjadi semakin curiga. Ia mulai yakin Abu Nawas tahu lebih banyak dari yang ia akui. Maka raja menyuruh dua pengintainya, jenderal rahasia dan sersan tidak bernama, mengikuti Abu Nawas secara diam-diam. Mereka menemukan bahwa setiap malam Abu Nawas pergi ke hutan dan berdialog dengan burung hantu, tupai, dan bahkan batu. Tapi yang lebih mengejutkan, suatu malam mereka mendengar Abu Nawas berbicara pada sebuah cermin. Di dalam cermin itu muncul bayangan seorang lelaki tua berkepala botak dengan tato mata hitam di dahinya. "Guru El Mata, aku butuh petunjuk lagi tentang elit global," kata Abu Nawas. "Jangan cari mereka, Nawas. Biarkan mereka mencari dirimu. Saat mereka datang, kau sudah tahu permainan mereka."
Raja yang mendengar laporan itu makin geram. Ia merasa Abu Nawas bermain ganda. Maka dibuatlah rencana. Abu Nawas, aku akan adakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu dari raja, akan diangkat menjadi penasihat utama. Menarik, kata Abu Nawas. Dan jika tidak, dikurung di menara pemikiran, tempat para orang terlalu pintar untuk jadi rakyat tapi terlalu bodoh untuk jadi raja. Sayembara pun digelar. Para ilmuwan, filsuf, hingga influencer kerajaan hadir. Tapi yang paling menonjol tetap Abu Nawas. Raja pun bertanya, jika dunia dikuasai oleh elit, siapa yang mengizinkannya? Dan siapa yang diam saja saat itu terjadi? Abu Nawas tersenyum lebar. Rakyat yang sibuk menertawakan candaan, dan raja yang sibuk menekan kebenaran. Karena jawaban itu membuat raja malu di depan semua tamu, Abu Nawas pun diburu. Tapi setiap kali hendak ditangkap, Abu Nawas sudah berada di tempat lain. Kadang di sekolah tua mengajar anak-anak tentang logika. Kadang di pasar menyamar jadi penjual roti gosong. Sampai suatu hari, raja akhirnya berhasil menjebaknya dengan teka-teki. Abu Nawas, kali ini kau harus jawab teka-teki pamungkas. Jika tidak, kau akan dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat berpemikiran terlalu maju. Teka-tekinya adalah, apa yang bisa melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berbicara tanpa suara, dan hadir di mana-mana tapi tak bisa diusir? Semua orang bingung. Abu Nawas pun tertawa kecil. Tuanku, itu adalah kesadaran. Bagian 7, kemenangan Abu Nawas atas elit global. Setelah berhasil menjawab semua jebakan dan teka-teki raja, Abu Nawas akhirnya menunjukkan bahwa simbol Black Eye bukan kutukan, tapi peringatan. Bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi komedi besar yang memalukan. Yang elit bukan mereka yang mengendalikan, tapi yang memahami, ujar Abu Nawas. Akhirnya raja mulai sadar. Ia pun berkata, Abu Nawas, kau telah mempermalukanku, tapi juga membuatku tercerahkan. Aku tidak akan takut lagi pada simbol, tapi aku tetap akan curiga pada siapapun yang punya tato mata hitam di dahinya. Bijak, tuanku, kata Abu Nawas. Tapi jangan lupakan, kadang yang paling elit adalah yang paling sederhana, karena mereka tidak butuh pengakuan, hanya kebenaran. Tahun-tahun berlalu. Abu Nawas menulis buku berjudul Mata Tertutup, Hati Terbuka, Elit Global dan Teka-teki Sejati. Buku itu jadi bestseller di seluruh dunia. Sementara Raja Harun al-Rashid membuka sekolah bernama Akademi Kebenaran dan Ketawa, di mana semua anak-anak diajarkan berpikir kritis dan tetap tertawa meski dunia penuh absurditas. Dan simbol Black Eye kini hanya tinggal lambang di kain-kain koleksi, karena rakyat sudah tak bisa lagi dikendalikan oleh ketakutan. Suatu hari, saat matahari sedang segan menyinari pasar Baghdad, muncullah seorang wanita asing berjubah ungu dengan kalung berbentuk mata ganda. Namaku Lady Zira, utusan dari persekutuan dua mata. Jika Black Eye adalah simbol kendali, maka Twin Eyes adalah simbol pengawasan ganda. Ia mencari Abu Nawas, bukan untuk menjatuhkannya, tapi menantangnya. Aku dengar kau menertawakan elit. Tapi apakah kau siap menghadapi mereka saat mereka datang dengan ilmu, dana tak terbatas, dan algoritma berpikir massal? Abu Nawas hanya tersenyum. Saya selalu siap menghadapi yang sombong, karena yang benar tak pernah butuh banyak suara. Lady Zira memperkenalkan Abu Nawas pada Oracle, sistem ramalan buatan elit global. Mesin itu bisa meramal reaksi masyarakat
terhadap suatu kebijakan. Cobalah melawan mesin ini, tantang Lady Zira. Oracle bertanya, apakah kau bisa menghentikan kekuasaan jika orang-orang sendiri mencintai penjara mereka? Abu Nawas menjawab, penjara yang dicintai hanya bisa dihancurkan dari dalam. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pertanyaan. Lalu apa pertanyaanmu untuk dunia? Tanya Oracle. Abu Nawas berkata, siapa yang paling diuntungkan jika kamu berhenti bertanya? Dan tiba-tiba Oracle meledak karena paradoks logika. Ledakan Oracle mengakibatkan gemuruh di bawah tanah Baghdad. 3 kerajaan bawah sadar, kerajaan logika, kerajaan imajinasi, dan kerajaan ketakutan, tiba-tiba muncul ke permukaan. Portal dari masa depan terbuka di tengah-tengah alun-alun. Abu Nawas berdiri di antara ketiganya, dan suara dari langit berkata, siapa yang layak menjadi penjaga kebenaran? Dari kerajaan logika muncul Profesor Linar, berseru, aku. Karena kebenaran harus logis. Dari kerajaan imajinasi datang Lady Fantasia, berteriak, aku, karena kebenaran butuh makna dan keindahan. Dari kerajaan ketakutan muncul Panglima Trauma, menggeram, tanpa aku, kebenaran tak akan pernah dihargai. Abu Nawas angkat tangan, kalian semua benar, tapi tidak lengkap. Karena kebenaran bukan milik satu kerajaan. Raja Harun al-Rashid mendapat laporan tentang keretakan dunia. Ia bangkit dari singgasananya dan berkata, aku harus menemui Abu Nawas sendiri. Ia naik unta turbo dan menuju tempat kejadian. Sesampainya di sana, ia menyaksikan Abu Nawas berdiri di hadapan ketiga kerajaan yang nyaris saling menghancurkan. Raja bertanya, apa yang bisa menyatukan logika, imajinasi, dan ketakutan? Abu Nawas menjawab, kesadaran akan bahwa semuanya perlu satu sama lain. Karena tanpa ketakutan, logika bisa jadi arogan. Tanpa imajinasi, logika jadi kering. Tanpa logika, ketakutan jadi penguasa. Raja pun berdiri di tengah dan berteriak, dengarkan aku wahai 3 kerajaan. Mulai hari ini, kalian akan duduk di meja bundar, dan kerajaan kita akan disebut kerajaan 3 kesadaran. Lady Zira kembali membawa buku kuno bertuliskan kode zaman. Di dalamnya ada rahasia tentang elit global yang disebut sebagai kaum cermin. Mereka yang bisa meniru segala hal tapi tak punya bayangan sendiri. Jika mereka datang, bagaimana kita mengenali mereka? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, mudah. Mereka selalu menirumu, tapi mereka tidak bisa menertawakan diri sendiri. Raja tertawa terbahak-bahak, mereka pasti takut padaku kalau begitu. Aku bahkan bisa menertawakan kebijakan sendiri. Tak lama kemudian, datang wabah baru, infodemik. Penyakit akibat informasi palsu menyebar ke seluruh rakyat. Orang-orang mulai percaya bahwa makan batu bisa menyembuhkan pilek, dan bahwa langit hanya hologram besar. Abu Nawas memanggil para guru sejati, membuat festival pertanyaan di seluruh kota. Siapapun boleh bertanya, siapapun boleh menjawab, tapi setiap jawaban harus bisa diuji. Hasilnya luar biasa. Masyarakat sembuh dari infodemik dan mulai berpikir mandiri. Elit global pun kesal karena kontrol mereka melemah. Tiba-tiba langit membelah dan dari dalamnya muncul mata ketiga. Entitas metafisis yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berpikir dalam dan tertawa jujur. Mata ketiga berkata, Abu Nawas, kau telah menyeimbangkan dunia, tapi ini belum selesai. Kau harus pergi ke menara tanpa bayangan, tempat di mana rahasia sejati disimpan. Abu Nawas berpaling pada Raja Harun, Tuanku, izinkan saya pergi.
Raja mengangguk, "Tapi jangan lupa kembali. Aku butuhmu untuk membuatku malu dan sadar." Dan begitu Abu Nawas melangkah ke portal menuju menara tanpa bayangan, dunia tahu, kebenaran bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupi. Abu Nawas tiba di menara tanpa bayangan, sebuah bangunan tak berbentuk pasti, kadang tampak seperti pohon, kadang seperti perpustakaan terapung. Menara ini dikelilingi kabut berpikiran, di mana setiap langkah bisa menjadi jawaban atau jebakan. Di depan gerbangnya, Abu Nawas dihadang oleh penjaga bayangan, makhluk yang hanya bisa berbicara dalam teka-teki. "Apa yang selalu ada namun tak pernah dilihat?" tanya sang penjaga. Abu Nawas menjawab, "Niat." Gerbang terbuka. Di dalam, ada ribuan cermin, tapi tak satu pun memantulkan bayangan Abu Nawas. Ia sadar bahwa tempat ini adalah ujian akan kejujuran hati. Di ruang utama, ia melihat sebuah bola hitam melayang. Itulah Black Eye, pusat penglihatan para elit global. "Jika kau melihat terlalu dalam, kau akan jadi seperti mereka," bisik suara misterius. Abu Nawas menunduk, lalu tersenyum. "Kalau begitu aku akan menertawakan diriku dulu sebelum melihat terlalu dalam." Tiba-tiba, bola hitam terpecah menjadi cahaya. Cahaya dari bola hitam itu membentuk arsitektur baru dalam pikirannya. Abu Nawas tersadar bahwa seluruh tatanan dunia elit global dibangun dari keseriusan yang tidak proporsional. Mereka takut pada tawa, karena tawa adalah bentuk pembebasan paling murni, pikirnya. Abu Nawas pun mulai tertawa. Tapi ini bukan tawa biasa. Ini tawa yang membelah dimensi. Tawa yang membuat algoritma rahasia elit global rusak. Setiap kali ia tertawa, layar pengawas di pusat-pusat elit dunia mulai bergetar. Di markas tersembunyi elit global di Antartika, para petinggi dengan mata hitam mulai panik. Abu Nawas telah membuka sumber ketawa. Dia tahu cara menetralkan dominasi kita. Segera luncurkan protokol terakhir, pemujaan serius. Seketika, dunia diselimuti atmosfer serius. Wajah-wajah menjadi kaku. Undang-undang dikeluarkan. Siapapun yang tertawa akan dikenai pajak emosi. Rakyat Baghdad mulai panik. Tertawa jadi tindak pidana. Bayi-bayi diajarkan untuk merenung sejak lahir. Abu Nawas pun kembali dari menara tanpa bayangan dan langsung disambut oleh para agen serius. "Kau dituduh membahayakan kestabilan emosi dunia," kata mereka. "Apakah stabilitas itu jika semua orang takut tertawa?" jawab Abu Nawas. Raja Harun yang juga mulai terkena efek keseriusan berbisik, "Selamatkan kami, wahai Abu Nawas." Abu Nawas berkata, "Ada satu cara, kita harus menertawakan elit global di depan umum." Abu Nawas pun menyelenggarakan festival ketawa terbesar. Ribuan orang dari berbagai dunia hadir, dari Mongol hingga Maladewa, dari TikTok hingga padang pasir. Panggung utama menampilkan parodi elit global, seseorang yang mengenakan jas tapi terjebak di dalam balon besar. Seorang lainnya membaca teori konspirasi sambil menari dangdut. Tertawa pun membanjiri kota. Gelombang ketawa menembus satelit, menghancurkan sinyal pemaksaan serius. Mata hitam elit global mulai meleleh. Mereka mulai tersenyum. "Apakah ini kebahagiaan?" kata seorang dari mereka. "Tidak, ini kebebasan," jawab Abu Nawas. Dewan dunia baru dibentuk, terdiri dari ahli logika, pelukis, penyair, ilmuwan, dan pelawak. Mereka menyebut Abu Nawas sebagai arsitek kesadaran. Raja Harun menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia melihat dunia yang lebih waras. "Wahai Abu Nawas," katanya,
Bagaimana bisa engkau menaklukkan kekuatan paling menakutkan tanpa satu pun senjata? Abu Nawas menjawab, karena aku menggunakan senjata paling kuat, pikiran bebas dan ketawa tulus. Dan sejak saat itu, Baghdad tidak hanya dikenal sebagai pusat ilmu, tapi juga sebagai kota yang mengalahkan elit global dengan ketawa.